Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak, Ibu guru dan Ananda sekalian. Pada saat ini kita sudah memasuki video tutorial bagian kedua pengenalan fitur kelas online, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengutamakan untuk pembuatan modul belajar interaktif. Baik, langsung saja kita menuju kelas. Sebagai contoh, menuju kelas 10 DPIB. Silahkan diklik di ruang saya, kelas 10 DPIB. Saya memberikan contoh. Nah, ini kita sudah masuk. Berikutnya kita masuk klik menu kalender. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk pembelajaran di hari Senin tanggal 21 September. Kalian diklik saja, maka akan muncul pop up untuk pembuatan modul belajarnya. Silakan disesuaikan dengan nama Bapak atau Ibu guru. Saya mengambil contoh Ibu Nora Margaret. Kemudian tema materi pembelajarannya, misalnya kita buat umpama saja, kita buat vektor saja. Vektor untuk pembelajaran di kelas 10 DPIB. Sebagai contoh saja DPIB, karena akan menyesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Setiap harinya kita checklistnya, tanggalnya, jamnya kita sesuaikan, jam 7:40-15 misalnya. Kemudian hingga pukul 08:45. Publiknya tetap kita checklist publik karena pembelajaran ini nantinya akan diakses secara umum. Deskripsinya bisa disesuaikan, misalnya sebagai contoh saja ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pembelajaran online, tema materi, matriks misalnya ya, matriks. Topiknya kita buat saja topik pembelajaran matematika. Bagi Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran lain, bisa dituliskan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian partisipasinya, ini sebaiknya checklistnya kita lepas saja, karena yang ingin kita gunakan adalah tombol hadir. Seperti itu. Berikutnya add all space, ini adalah untuk menambahkan space kepada anggota. Kemudian yang terakhir adalah files. Files ini adalah materi yang akan kita unggah. Silakan diklik unggah. Kita bisa mengupload berbagai macam materi yang ingin kita berikan kepada siswa. Sebagai contoh saja, saya akan memberikan contoh. Saya akan mengupload untuk RPP. Ini sebagai contoh saja RPP yang ingin saya upload. Saya upload dalam bentuk Microsoft PowerPoint saja. Oke, kita open RPP saja, kita open. Kemudian kita klik simpan. Ini jika kita close, kita tutup, maka otomatis sudah terdapat, jadi siswa akan mengetahui bahwa Bapak atau Ibu gurunya sudah memberikan materinya di satu tempat. Ini bisa diklik, maka kita akan menuju seperti ini. Diklik saja nama penggunanya, Bapak Ibu gurunya, maka akan muncul. Kita tutup. Nah, ini dia. Ini di stream atau di beranda untuk kelas. Nah, sekarang kita akan membagi sesi per sesi. Namun demikian, tombol hadir ini bisa kita cek terlebih dahulu untuk keefektifannya. Kita klik daftar hadir, secara otomatis peserta hadirnya akan bertambah. Setiap pengguna yang mengklik tombol hadir, maka sistem akan merekam data kehadirannya. Bisa diklik tulisan hijaunya, maka secara otomatis kita bisa melihat siapa saja pengguna yang telah hadir. Seperti ini. Tombol hadir, mengklik tombol hadir. Berikutnya kita bagi per sesi. Sesi kita buat di kolom komentar. Kita klik kolom komentar, kita tuliskan sesi 1 misalnya. Sesi pertama misalnya, sebagai contoh pertama. Ya,
misalnya pendahuluan. Nah, untuk menyisipkan gambar, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan ikon logo gambar ini, klik kiri, kemudian upload file. Ini sebagai contoh saja. Saya ingin mengupload sebuah gambar misalnya sebagai contoh saja ini. Sebentar, saya ambil download, ambil. Misalnya saya ingin mengupload gambar ini misalnya sebagai pengantar. Ini sebagai contoh saja, tentunya Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan. Kemudian kita klik kirim. Nah, seperti itu. Itu contoh mengupload gambar. Berikutnya untuk sesi kedua, seandainya kita ingin menambahkan untuk sesi kedua, kita klik di bawahnya kolom komentar berikutnya. Sesi kedua, kita enter. Kemudian kita ingin mengambilkan sebuah crops dari Microsoft Word yang sudah kita buat, misalnya ini sebagai contoh saja. Silakan di crop, kemudian kita blok, kita cut. Seperti ini, kita Ctrl C atau copy, kemudian kita pastekan di tempat yang kita Ctrl V atau paste. Kemudian dikirim. Nah, jika kita ingin menambahkan rekaman suara dengan file jenis MP4 atau MP3, maka dengan cara klik pada tombol yang ada di sebelah kanan, kita ubah, klik ubah. Kita ingin menambahkannya dengan cara mengupload file pada logo atau ada icon yang ada di sebelah kanan bawah. Klik upload files. Kita bawakan, kita ambil filenya, kita siapkan terlebih dahulu. Untuk rekam suara ini, Bapak atau Ibu Guru bisa menggunakan aplikasi rekam suara pada handphone. Biasanya pada handphone sudah disediakan aplikasi rekam suara, atau menggunakan rekam suara pada aplikasi WhatsApp. Saya menggunakan misalnya berdoa saja terlebih dahulu. Ini sebagai contoh saja. Nah, otomatis file akan segera terupload ke sistem. Nah, kemudian diklik kirim. Rekaman suara ini jika kita perdengarkan sudah bisa sebagai contoh. Baik, Ananda dan siswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak dan Ibu Guru mengajak, marilah kita bersama terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar dalam pembelajaran ini kita senantiasa diberi kemudahan. Jadi bisa menambahkan upload untuk rekam suara MP4 maupun MP3. Berikutnya saya akan mengambilkan contoh untuk link dari YouTube, video YouTube. Misalnya saya menggunakan contoh sebuah video pembelajaran ini sebagai contoh saja. Misalnya ini ya vektor, kita klik kiri, klik kanan, kita salin alamat linknya. Kemudian kita pastekan di kolom sesi. Kita buat misalnya sesi pembelajaran. Kita buat sesi ketiga, misalnya kita buat sesi ketiga, kita enter, kemudian kita Ctrl V dari link YouTube yang sudah. Nah, maka secara otomatis video pembelajaran dari YouTube tersebut akan segera terupload secara otomatis. Nah, seperti ini bisa langsung. Berikutnya saya akan memberikan contoh untuk link yang menggunakan video MP4
MP4 ya. Berarti